Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan renungan kita tentang Injil Kerajaan Sorga. Dan kali ini kita sudah banyak bicara tentang penghakiman gereja. Kali ini kita masuk ke dalam upah ya. Karena tujuan kita dihakimi itu adalah untuk mendapat upah atau tidak ya. Dan dasar kita mendapat upah atau tidak itu dites perbuatan kita ya. Tapi jangan salah, perbuatan yang lahir dari iman itu yang mendapat upah. Tapi kalau perbuatan yang lahir dari motif-motif yang gak benar, perbuatan agamawi hanya ketaatan buta kepada aturan-aturan agamawi, itu malah gak dapat upah ya. Jadi yang upah itu, kalau bicara upah jangan nanti kita bilang, oh kalau gitu orang dibenarkan karena perbuatan. Bukan begitu. Orang Kristen tetap dibenarkan karena iman. Tapi iman yang hidup pasti melahirkan perbuatan, tindakan iman. Itu yang akan nanti dinilai ya. Nah, mari kita perhatikan dulu Paulus ini. Paulus sudah bicara tuh tentang penghakiman. Dari 2 Timotius itu, pasal 4 bagian bawah itu. Sekarang, ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Nah, di ungkapan Paulus itu, upah itu mahkota kebenaran. Ini bukan mahkota emas ditaruh di kepala ya. Itu nggak ada gunanya itu ya. Nanti kita lihat upahnya orang Kristen apa. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, artinya upah yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan. Dia ingat, hakim yang adil. Ini bukan hakim yang penuh kasih karunia lagi, karena dinilai perbuatannya. Ya, kalau orang perbuatan memang layak mendapat, itu ya dapat. Kalau enggak, kalau ya sudah tidak ya, itu namanya adil ya. Makanya Yesus itu bilang sama orang Farisi, itu kalau perbuatan agamawi itu sudah dapat upahnya. Kayak orang-orang Farisi suka berdoa dengan dapat hormat manusia, dapat gaji juga dari apa, dapat semuanya didapat. Kata Yesus bilang, dia udah dapat upahnya, yang nggak akan dapat lagi katanya. Nah, jadi dan sudah jangan kaget ya. Istilah upah itu, istilah Yunani mistos itu muncul 29 kali di dalam Perjanjian Baru. Jadi Yesus juga banyak bicara soal upah ya. Nah, oke lah. Jadi Paulus bilang di sini, Tuhan hakim yang adil pada harinya. Kapan ini harinya? Ayat selanjutnya, ya kalimat selanjutnya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kedatangan Yesus itu yang biasa disebut kedua kali, itu akan menghakimi perbuatan kita. Apakah perbuatan kita lahir dari iman, ataukah perbuatan kita dari perbuatan agamawi, ya cuma taat aja, disuruh datang hari tertentu, hari Minggu lah, suruh ngasih persembahan, persepuluhan, kita taat aja lah, ya bukan begitu, ya. Ini perbuatan yang lahir dari iman. Itu sudah Paulus ini dia bertindak selalu dari iman, karena dia tawaran Roh Kudus lah yang menentukan dia itu ke kota ini ya. Dia ikutin aja. Itu dia sebabnya dia mendapat upah ya dari hakim yang adil. Oke lah. Nah sekarang upahnya apa? Bukan mahkota kebenaran ditaruh di kepala kita. Nah saudara lihat ya, ketika Tuhan Yesus datang dia mau ngapain? Saudara jangan pikir Yesus datang mengangkat kita ke surga nunjau di sana nyanyi. Bukan begitu. Yesus datang untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Makanya Yesus ajari sama muridnya, doakan ya supaya kerajaan surga datang. Datang itu artinya datang dari dimensi surgawi, turun tahta Elohim, tahta anak domba itu ke dalam dimensi bumi. Nah sekarang orang-orang yang mendapat upahnya itu dia akan memerintah bersama dengan Kristus di bumi dengan tubuh kemuliaan. Itulah upahnya. Jadi mari kita lihat dulu kita Wahyu ya. Wahyu pasal 5 ayat 10 ya, saya bacakan ya. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan ini saya pakai ILD ya. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Siapa kami ini? Kalau saudara melihat ayat 9 di atasnya, engkau sudah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku, bahasa, dan kaum dan bangsa. Dibeli dengan darah Yesus. Ini orang kudus ini, kami itu. Naik ke atas lagi ayat 8. Siapa itu kami itu? Kami itu di situ di keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua. Ingat ya, kitab Wahyu, kitab simbol. 4 makhluk hidup itu simbol daripada imam-imam, aturan Melkisedek. Sementara 24 tua-tua itu simbol daripada raja-raja yang punya otoritas untuk menghakimi. Karena nanti dia dikasih upah itu, dia bisa memerintah di bumi, menghakimi juga. Nah mari kita lihat ya, Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Ini tuh saya baca ya. Dan aku melihat tahta-tahta, ini dia ya. Dan mereka, ini orang-orang kudus yang dapat upah itu,
duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Nah, bagian bawahnya kalimat itu, dan mereka hidup, dan artinya mendapat kemuliaan, dan mereka hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Nah, apakah 1000 tahun itu adalah angka 1000 tahun ini, ataukah itu satu simbol? Tidak masalah bagi kita. Yang penting ketika Tuhan datang, dia menilai kita semua, perbuatan kita yang dinilai semuanya, apakah lahir dari iman, ataukah lahir daripada perbuatan agamawi, atau dengan motif yang gak beres. Semua itu akan dinilai, terbuka semuanya di situ. Dan kalau kita dinyatakan menang oleh hakim yang adil, kita mendapat upah. Apa upahnya? Memerintah bersama dengan Kristus di bumi ini selama 1000 tahun. Untuk apa memerintah? Untuk memulihkan bumi lah, ya. Karena firman Tuhan bilang, Yesaya 26 ayat 9, sudah ingat, apabila engkau datang menghakimi bumi, penduduk dunia akan mengenal kebenaran. Ya, jadi kita yang nanti akan menghakimi, dalam arti bukan sok-sok jago kasih vonis begitu aja. Untuk memulihkan. Sudah lihat ya, kita berfungsi sebagai raja dan imam. Imam itu saudara fungsinya perantara. Imam itu membawa Elohim kepada umat, kepada manusia, dan membawa manusia kepada Elohim, mengetengahi dia untuk memperdamaikan dengan cara dia kan sudah punya otoritas ya untuk menghakimi, memulihkan lah ya. Jadi tugas kita, upah kita itu sangat luar biasa, yaitu ministry di zaman yang akan datang, yang kita sebut zaman kerajaan 1000 tahun. Kita disitulah melakukan pelayanan dengan tubuh kemuliaan. Orang Kristen yang kalah belum dapat, belum dibangkitkan dia. Karena 1 Korintus 15 kan jelas dikatakan kebangkitan itu ada urutannya. Pertama Yesus, kedua ketika dia datang, itulah para pemenang. Orang-orang yang sederhana, tapi dia udah berfungsi lah sebagai imam-imam dan raja-raja. Orang-orang yang tiap hari bertindak dari iman, ya. Karena iman yang menyelamatkan itu yang dari iman kepada iman. Ya, dia bertindak dengan iman. Yang entah barangkali dia ibu rumah tangga, dia barangkali kerja di bengkel, kerja di perusahaan ini. Ada orang-orang sederhana yang tidak motifnya nggak ada. Kalau dalam dunia kekristenan nggak ada cari untung dari pelayanan, nggak khotbah jual firman, nggak gitu ya, itu nggak mungkin lah. Dan juga orang yang jual firman itu kan udah dapat upahnya, ya sudah dapat uang, sudah dapat gaji, sudah dapat jabatan, sudah dapat hormat dari manusia. Masa dapat lagi? Berarti Tuhan nggak hakim yang adil dong kalau begitu ya. Ingat ya saudaraku ya, dia datang sebagai hakim yang adil. Kita semua akan menghadap pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan, ingat garis bawahi, perbuatan. Tapi perbuatan yang lahir dari iman atau enggak, nanti Tuhan sendiri yang akan menilainya lah. Tenang aja lah, dia itu menilainya pasti adil ya. Oleh sebab itu, kita yang merindukan kebenaran, kita yang merindukan, nggak usah takut. Karena penghakiman itu justru akan membuat kita mengenal kebenaran. Ingat, Yesaya 26 ayat 9 ya. Jadi jangan mau ditipu-tipu lagi ya, bahwa Yesus datang akan angkat saudara ke surga nun jauh di sana nyanyi-nyanyi selama-lamanya. Enggak gitu. Ya, bayi-bayi rohani semuanya itu kalau yang suruh angkat ke sana ya semuanya bisa diangkat. Orang Kristen yang lahir baru diangkat semua ke sana, gampang itu. Ya, entah dia main nggak beres di dalam pelayanan, cari untung dalam pelayanan, diangkat, tapi nggak gitu. Ya, dia datang sebagai hakim yang adil dan siap membawa upahnya, memberikan upah kepada memang orang yang layak karena perbuatannya ya. Dan bukan karena Yesus itu pandang bulu, kamu terkenal ya di dunia ini ya. Waktu di dunia kekristenan kau terkenal ya, punya jabatan, uang dan hormat manusia. Nah, kalau gitu saya kasih, enggak begitu. Matius 7 ayat 21 ayat 3 justru Yesus di situ dia akan terus terang. Ada banyak orang datang sana, Tuhan, bukan kami sudah bernubuat demi namamu, sudah mengusir setan demi namamu, sudah melakukan banyak mujizat demi namamu. Yesus bilang, aku enggak kenal kamu, karena perbuatanmu itu anomia. Istilah Yunani tadi melanggar hukum kerajaan surga. Oke lah, ini kabar baik Bapak Saudara ya. Karena kita yang merindukan kebenaran, kita yang merindukan melayani Tuhan di muka bumi ini, nantilah ya, sabarlah ya. Pasti Tuhan Yesus datang ya. Haleluya, haleluya ya. Oke lah ya. Nanti kita sambung lagi, barangkali yang satu lagi babak ya, langit dan yang baru. Nanti untuk menutup renungan kita tentang Injil Kerajaan Surga ini. Haleluya, amin.